Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah bertahun-tahun baginda Raja Harun Ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air yang hangat. Hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menteri, "Aku punyanya akal untuk menjebak Abu Nawas." "Apakah itu, wahai Panduka yang mulia?" tanya salah satu seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya menghendaki kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di permandian air yang hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya. 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berenang. Abu Nawas harap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi tenggang waktu untuk berfikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyar lamunan Abu Nawas. Beliau berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apa itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas sebelum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukumi," kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas, sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan menanting sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia menang. Tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir.
Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadakan mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Keras sekali sehingga baginda dan para menterinya merasa heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata baginda. Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi hai Abu Nawas," kata baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kuyuk," kata Abu Nawas dengan membungsukan dada. Lalu baginda tidak bisa berkata apa-apa. Wajah baginda dan para menteri yang semula cerah penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Lalu Abu Nawas memang licin, malah kini lebih licik daripada belut. Karena merasa malu, baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Memang Abu Nawas yang tampaknya blow on itu sebenarnya diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Sampai kini dulu cerita tentang Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.